Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa fi qawlihi min rabbihim, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala min rabbihim. Jadi pada firman Allah min rabbihim kan ada tuh. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Itu isyaratun ila annahu min kamali rububiyyatihi li'ibadi ay yunzila alaihimul kutuba. Jadi kalimat kata min rabbihim kemarin sudah kita belajar murakkab kan? Itu rabbihim itu murakkab apa tak? Rabbihim, rabbuhum, murakkab idhafi. Mudhaf mudhafun ilaih. Kalau min dengan rabbinya jar majrur. Rabbihim itu mudhaf mudhafun ilaih, murakkab idhafi. Nanti hari Senin malam dijelaskan sama Ustaz Tahir tuh. Kemarin berhalangan kan? Isyaratun adalah isyarat kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan rububiyyatihi, sifat rububiyahnya, sifat rububiyah Allah kepada hambanya, kepada hamba Allah. Apa dia? Bahwasanya dia Allah itu menurunkan akan, bahwasanya Allah menurunkan atas mereka kitab-kitab. Kenapa Allah menurunkan kitab-kitab kepada hamba-hambanya? Itu untuk menunjukkan kesempurnaan sifat rububiyah Allah. Sifat rububiyah ini sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah, di mana salah satu perbuatan Allah itu, Allah adalah zat yang membina makhluknya, mendidik makhluknya, kemudian mentarbiyah, sehingga menjadi makhluk yang bisa mencapai kesempurnaan. Bagaimana salah satu bentuknya? Allah menurunkan kitab-kitab ke atas hamba-hamba tersebut. Wa yursila ilaihimur rusula, dan Allah mengutus kepada mereka rasul-rasul, supaya rasul itu memberikan bimbingan melalui kitab yang diwahyukan kepada mereka. Nah, itu dia. Ini dari kata-kata min rabbihim tadi. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Kenapa enggak wa ma utiyan nabiyyuna minallah? Tapi min rabbihim. Karena inti dari kata rabb itu pembinaan. Gitu. Pendidikan. Kan ada istilah murabbi, kan? Murabbi. Ada tarbiyah. Fala taqtadi rububiyyatuhu tarkahum sudan wala hamalan. Maka tidaklah menghendaki rububiyah Allah, sifat rububiyah Allah itu tidak menghendaki akan meninggalkan mereka sia-sia dan tidak juga begitu saja. Jadi sifat rububiyah Allah itu tidak menghendaki hamba ini dibiarkan begitu saja. Allah akan bina mereka, Allah akan didik mereka, Allah akan atur mereka. Sudan itu sia-sia. Dia. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu bagi Allah. Allah itu Tuhan semesta alam. Gitu.
Wa idza kana ma utiyan nabiyyun, dan apabila adalah apa yang diberikan nabi-nabi itu, ya kan? Apa yang telah diberikan nabi-nabi tersebut itu innama huwa mir rabbihim, hanyalah dia, ya kan, dari sisi mereka. Yang diberikan itu hanyalah dari sisi Rabb mereka. Fa fihi al-farqu bainal anbiya wa baina man yadda'in nubuwah. Padanya, pada firman Allah itu, pada firman Allah tersebut, ya kan, padanya itu ada perbedaan di antara para nabi dan di antara orang-orang yang mengaku-ngaku kenabian. Nah, ada beda antara nabi yang asli dengan nabi yang KW. Nah, gitu. Nabi yang KW itu yang mengaku nabi. Nah, itu dia. Apa bedanya? Wa annahu yahsulu al-farqu bainahum bimujarradi ma'rifati ma yad'una ilaih. Bahwasanya itu keadaan akan tercapai perbedaan di antara mereka dengan semata-mata mengenal apa yang mereka menyeru kepadanya. Jadi kalau nabi asli, nabi KW, bagaimana kita mau tahu ini asli ini KW? Lihat aja seruannya. Lihat seruan nabi tersebut, kepada apa dia menyeru. Nah, gitu. Farrusul la yada'una illa li khair. Maka para rasul itu tidak akan menyeru kecuali untuk kebaikan. Jadi para rasul itu menyeru untuk kebaikan. Wala yanhauna illa an kulli syarr, dan tidak melarang kecuali dari setiap keburukan. Jadi prinsip nabi dan rasul itu apa? Yada'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad punya tugas kerasulan juga, gitu kan? Wa kullu wahidin minhum yusaddiqul akhar, dan masing-masing dari mereka membenarkan yang lain. Nabi satu itu menyokong nabi yang lain, saling membenarkan. Wa yashhadu lahu bil haqq, dan nabi dan masing-masing dari mereka, para nabi dan rasul itu akan membenarkan bagi yang lainnya dengan kebenaran. Nabi Musa diutus oleh Allah. Muncul banyak nabi setelahnya. Nabi-nabi yang setelah itu pasti membenarkan Nabi Musa dan bersaksi dengan kebenaran Nabi Musa tersebut. Kalau nabi palsu, maka nabi itu akan mencoba menolak kebenaran nabi yang benaran tersebut. Min ghairi takhalufin wala tanaqud, tanpa ada perselisihan dan tidak juga pertentangan. Likaunihi min 'indi rabbihim, karena keadaannya para nabi yang diutus Allah itu dari sisi Tuhan mereka, atau karena keadaan apa yang mereka itu diutus, keadaan apa yang mereka itu diutus, wahyu yang diberikan kepada mereka itu dari sisi Tuhan mereka. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah ada, maksudnya sesuatu yang, kalaulah sesuatu itu, gitu ya, min 'indi ghairillah, datangnya dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Nah, itu dia ya. Contoh, agama Yahudi, agama Nasrani,
agama Islam sepakat yang namanya Tuhan itu satu, Allah. Itu berarti dari Allah. Agama-agama budaya itu memiliki perbedaan dalam pandangan ketuhanan. Ya kan? Orang Hindu mengatakan Tuhan mereka Brahman. Brahman ini punya titisan. Ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu, ya kan? Orang Buddha mengatakan Tuhan mereka itu Nevada, ya kan? Nirwana. Orang Konghucu lain lagi Tuhannya. Nah, jadi berarti ini bukan dari Allah. Kenapa berbeda? Tapi Yahudi, Nasrani, Islam itu sama gitu pada istilah dan puncak ketuhanan. Tidak ya? Wa hadza bi khilafi man idda'an nubuwah. Ini berbeda. Dan ini bi khilafi man idda'an nubuwah. Ini dan ini kondisinya itu dengan berbeda terhadap orang yang mengaku-ngaku kenabian. Berbeda dengan orang yang mengaku-ngaku kenabian. Fala budda ayyatanaqaduna fi akhbarihim. Mesti mereka itu bertentangan pada berita-berita yang mereka sampaikan. Wa awamirihim, dan perintah-perintah mereka. Wa nawahihim, dan larangan-larangan mereka. Lihat aja, kita bandingkan. Agama, budaya itu pasti saling berbeda. Kan? Saling berbeda antara satu dengan yang lain. Nah gitu. Kama yu'lamu dzalika kama ya'lamu dzalika man sabara ahwal al-jami', sebagaimana akan mengetahui hal tersebut orang yang meneliti kondisi-kondisi semuanya tersebut. Kondisi-kondisi yang mengaku para nabi tadi. Wa arafa ma yad'una ilaih, dan mengetahui apa yang mereka menyeru kepadanya. Jadi artinya kalau ajaran agama itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap agama tersebut akan bertemu dalam satu titik tertentu sehingga mereka akan dianggap sama pada titik tersebut. Baik, kita lanjutkan di kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah halaman 41 katanya. Lebih besar suara hujan ya kan? Keutamaan keutamaan khusus ya. Kekhususan yang meratai bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-13. Ini ke-13. Apa dia? Al-Thalitha Ashar. Pada yang ke-13-nya itu anna hadhil ummah la tajtami'u ala dhalalatin. Bahwasanya ini umat tidak akan bersepakat berkumpul di atas kesesatan. Jadi umat Nabi Muhammad ini tidak akan pernah berkumpul bersepakat di atas kesesatan. Ikhtassallahu hadhil ummah bi alla tajtami'a ala dhalalatin
Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan umat ini dengan bahwasanya umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Jadi kesepakatan umat itu tidak akan berada pada kesesatan. Makanya ijma umat itu diakui sebagai salah satu sumber hukum. Nah, gitu. Ijma ulama ya. Wa nasha'a min dzalika anna ijma'ahum hujjah. Dan muncullah dari kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini dalam masalah ini, bahwasanya kesepakatan umat Nabi Muhammad itu hujjah. Apa contohnya? Misalnya wajibnya sholat 5 waktu sehari semalam, umat sepakat. Wa bi anna ikhtilafahum rahmah, dan bahwasanya perselisihan umat ini adalah rahmat. Nah, perselisihan umat adalah rahmat. Fakana ikhtilafu man qablahum adzaban, dan adalah perselisihan umat yang sebelum mereka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa perselisihan itu dianggap rahmat di kalangan umat Nabi Muhammad? Karena satu dalil itu mungkin saja bisa difahami oleh berbagai macam penafsiran dan pemahaman. Nah, gitu. Akhraja Ahmad wa Tabrani an Abi Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sa'altullaha alla yajma'a ummati 'ala dhalalah. Saya telah meminta kepada Allah akan bahwa supaya umatku supaya Allah tidak menghimpunkan umatku di atas kesesatan. Fa'atanihi, kemudian Allah memberikan itu kepada saya, kepada umat. Wa sa'altuhu alla yuzhira 'alaihim 'aduwan fa'ataniha. Dan saya meminta kepada Allah agar musuh tidak memenangkan mereka. Agar Allah tidak memenangkan atas mereka akan musuh. Maksudnya jangan sampai musuh itu mengalahkan umat. Fa'ataniha, kemudian Allah memberi itu kepada ini umat. Makanya Islam itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan dari permukaan bumi. Nah, gitu. Begitu dia dimusnahkan akan muncul lagi. Kan itu kan? Dihilangkan muncul lagi, kan itu. Hancur di sini muncul di sana, gitu. Hancur sana muncul sana, gitu. Kenapa? Itu janji Allah. Allah tidak akan pernah memenangkan musuh atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haditha. Kenapa haditha? Enggak hadithu. Alat? Kenapa al-haditha? Nah, itu kalimatnya sebenarnya ada fi'il yang dibuang. Wa dzakaral haditha. Dan beliau menyebutkan hadis tersebut. Nah, gitu. Itu ya. Hah? Iya. Jadi dan beliau menyebutkan hadis tersebut gitu, dalam kitab hadisnya. Atau Rasul yang menyebutkan hadis tersebut. Jadi Rasul ini kan cuplikan, potongan, enggak semuanya. Lalu beliau menyebutkan hadis tersebut. Wa akhrajal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hakim
mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yajma'u Allahu ummati 'ala dhalalati abada. Allah tidak akan menghimpun umatku di atas kesesatan buat selama-lamanya. Selama-lamanya gak akan sesat umat ini. Makanya kan ada hadis apa tuh? Akan ada terus di kalangan umatku itu Taifah al-Mansurah. Ya kan? Enggak, akan ada di kalangan umat ini satu golongan yang mereka itu dinamakan Taifah Mansurah. Mereka akan terus muncul di atas kebenaran. Tidak akan pernah ada yang mampu untuk mengalahkan mereka dalam menampakkan kebenaran tadi. Nah, gitu. Kemudian Syekh Nasr Al-Maqdisi fi Kitabil Hujjah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmah. Cuma ini nanti ada apa ulama? Ada yang mengatakan ini hadis, kata sebagian mengatakan la aslalahu. Tidak ada asalnya. Wallahu alam ya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku. Aw qala ummata Muhammadin 'ala dhalalah. Umat Muhammad di atas kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah, dan pertolongan Allah di atas jamaah. Wa man syadza finnar. Siapa yang bersendirian maka dia telah bersendirian dalam neraka. Maksudnya orang yang menyelisihi jamaah itu adalah orang yang tergelincir dari kebenaran. Gitu. Wara Abu Daud an Abi Malik Al-Asy'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qad ajarakumullahu min thalathi khisalin. Allah telah memberikan hadiah kepada kalian pada 3 perkara. Dzakara minha wa alla tajtami'u 'ala dhalalatin. Bahwasanya kalian tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Baik. Apa? Perkara. Baik, mungkin kita padakan demikian saja. Karena lebih keras suara hujan kan gitu kan. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.